Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Tentu sehat ya. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Tema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, pembelajaran 2. Ayo kita pelajari lagi. Apakah kamu punya hewan peliharaan? Apa yang harus kita lakukan terhadap hewan peliharaan kita? Siapa yang punya hewan peliharaan? Nah, tentunya kalau kalian punya hewan peliharaan, ya harus dipelihara dengan baik, ya, agar hewan peliharaan tersebut sehat, kemudian tidak mudah terkena penyakit, kemudian juga bersih ya. Ini ada sebuah cerita tentang seorang anak memelihara hewan peliharaan. Mari kita simak bacaan berikut ini. Dayu dan si Mungil. Sudah sejak lama Dayu ingin punya hewan peliharaan. Dayu ingin memelihara kucing. Dulu ibu berjanji Dayu boleh memelihara kucing ketika Dayu sudah cukup besar. Kata ibu, Dayu bisa mempunyai hewan peliharaan jika sudah mandiri dan bisa bertanggung jawab. Sekarang Dayu sudah kelas 4 SD. Senang sekali hatinya ketika suatu hari ibu memberinya izin untuk memelihara seekor kucing. Setiap sore, kucing belang berwarna hitam coklat itu berkeliaran di halaman rumah Dayu. Dayu memberinya nama si Mungil, sesuai dengan tubuhnya yang mungil ya. Benar kata ibu, ternyata memelihara hewan membutuhkan tanggung jawab. Seandainya Dayu masih kecil, belum mandiri, dan belum bisa mengurus diri sendiri, tentu si Mungil menjadi tidak terurus. Setiap hari Dayu bertanggung jawab untuk memberi makan si Mungil. Dayu juga harus menjalankan kewajiban untuk membersihkan kotoran si Mungil. Ibu juga meminta Dayu untuk rutin membersihkan keranjang tidur si Mungil. Dayu pun menjalankan tugasnya dengan senang hati. Ia sayang pada si Mungil. Dayu tahu ia harus memberi hak si Mungil untuk hidup terus, nyaman dan senang tinggal bersama Dayu. Ibu memberi Dayu hak memelihara hewan. Dayu pun harus menjalankan kewajibannya untuk mengurus si Mungil. Hewan apa yang dipelihara Dayu? Iya, yang dipelihara Dayu yaitu kucing. Bagaimana perasaan Dayu ketika memelihara hewan peliharaan? Senang? Sedih? Bagaimana? Iya, Dayu merasa senang sekali hatinya ketika suatu hari ibu memberi izin untuk memelihara seekor kucing. Apa yang dilakukan Dayu terhadap hewan peliharaannya? Nah, bagaimana sikap Dayu? Dayu memberi makan, membersihkan kotoran, dan membersihkan keranjang si Mungil. Nah, itu kewajiban Dayu ya. Apakah Dayu sudah mendapatkan haknya? Jelaskan. Sudah belum? Dayu sudah mendapatkan haknya, yaitu memelihara kucing yang dijanjikan ibu ya. Kalau dia sudah mandiri, maka ibu memberi hak atau memberi izin Dayu untuk memelihara kucing. Apakah Dayu sudah melaksanakan kewajibannya? Jelaskan.
Tadi bagaimana? Sudah atau belum? Ya, Dayu sudah melaksanakan kewajibannya ya. Yaitu Dayu melaksanakan kewajibannya dengan memberi makan, membersihkan kotoran, dan keranjang tidur si monyet. Tuliskan hak dan kewajiban kita terhadap hewan peliharaan. Nah, mari tuliskan hak kamu dan kewajibanmu ketika memelihara hewan peliharaan. Oke, hakmu yaitu mendapatkan hiburan dari hewan peliharaan ya. Jadi kita bisa bermain, kita bisa mungkin kalau hewan peliharaan diajak bercanda, ya. Mereka juga makhluk hidup, jadi bisa diajak interaksi. Kemudian belajar bertanggung jawab. Iya, bertanggung jawab juga ini ya dalam yang mendapat kita kewajibannya membersihkan kandang, membersihkan hewan tersebut. Nah, ini kita belajar bertanggung jawab. Kemudian belajar mandiri. Kemudian kewajibanmu apa? Yaitu memberi makan dan minum hewan peliharaan. Ya, agar tidak mati ya. Kemudian membersihkan atau memandikan binatang peliharaan. Agar apa? Agar bersih dan kemudian terhindar dari kutu ya, terutama seperti kucing itu juga ada kutunya ya. Dan kemudian memberikan kandang yang baik dan membersihkan kandang tersebut ya. Jadi tidak berkeliaran ya, mengganggu sekitarnya ya. Harus diberikan kandang ya, dan kandang tersebut juga harus dibersihkan. Tulislah dampak jika kamu melaksanakan kewajiban terhadap hewan peliharaan. Nah, ini contoh kewajiban kita, kemudian dampak bagi hewan dan dampak bagi lingkungan sekitar. Kewajiban yang pertama yang memberikan makan dan minum hewan peliharaan. Akibat dampak dari tersebut, maka hewan bagaimana bila diberi makan dan diberi minum yang baik. Nah, hewan menjadi sehat. Kemudian lingkungan sekitarnya bagaimana? Tidak ada peliharaan yang berkeliaran mencari makan. Kemudian yang kedua yaitu membersihkan atau memandikan hewan peliharaan. Nah, dampaknya apa bagi hewan? Nah, hewan menjadi bersih, bebas dari kotoran dan kutu. Kemudian lingkungan tidak terganggu dengan adanya hewan peliharaan. Yang ketiga yaitu memberikan kandang yang baik dan membersihkan kandang tersebut. Nah, dampaknya apa? Yaitu hewan dapat hidup dengan baik. Dan bagi lingkungan, yaitu lingkungan tertib karena tidak ada hewan yang berkeliaran. Kemudian kewajiban yang lain yaitu mengobati ketika sakit dan memberikan vaksin penyakit. Dampak bagi hewan yaitu hewan akan menjadi sehat, lingkungan sekitar yaitu lingkungan tidak khawatir adanya penyakit menular dari hewan. Ketika kita mempunyai hewan peliharaan, kita wajib merawatnya. Ketika kita merawatnya dengan baik, akan membuat hewan peliharaan kita menjadi sehat. Misalkan memberikan makan, membersihkan, atau memberikan tempat yang bersih, mengobati jika sakit, dan menyayanginya. Bayangkan jika hewan peliharaan kita kotor, pasti akan mengganggu lingkungan dan menjadi banyak penyakit ya. Nah, banyak kutunya, jadi tidak bagus lah ya. Nah, kita amati apa itu mozaik. Nah, ini gambar, contoh gambar dari mozaik. Kemarin kita sudah belajar yaitu tentang kolase ya. Sekarang yaitu mozaik. Apa itu mozaik? Mozaik merupakan karya seni rupa 2 atau 3 dimensi.
Mozaik ini menggunakan bahan dari keping-keping yang dipotong-potong atau utuh, misalnya biji-bijian. Bagaimana teknik membuatnya? Teknik membuatnya dengan ditempel dengan lem pada bidang datar. Ya, sebelumnya sudah diberi sketsa gambar, kemudian ditempel, ya, misalnya biji-bijian tadi ditempel menggunakan lem. Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan saat membuat mozaik? Yaitu bahan-bahan yang bisa digunakan untuk mozaik adalah kertas tebal, daun, dan biji-bijian, keping kaca, pecahan keramik, dan lain-lain. Pada umumnya, mozaik tidak diwarnai. Pembuat mozaik mengkreasikan komposisi warna dari bahan-bahan yang ditempel. Nah, ini sekarang berkreasilah membuat mozaik bertema hewan dari biji-bijian. Ikuti langkah-langkah berikut. Bahannya ini biji-bijian, misalnya kacang hijau, kacang kedelai, kacang hitam, dan kacang-kacang lainnya yang berukuran hampir sama. Kemudian kertas A4, kemudian lem. Alatnya yaitu pinset, ya bila dibutuhkan ya. Kemudian pensil dan kuas. Yuk kita simak langkah-langkah pembuatnya. Yang pertama, gambar pola seekor hewan di kertas A4. Ini ya, contohnya nomor 1 ya, membuat gambar terlebih dahulu. Kemudian nomor 2, berilah lem pada bidang gambar. Nah, beri lem dulu pada bidang gambar yang sudah dibuat polanya ya. Kemudian yang ketiga, tempelkan biji-bijian dengan rapi. Nah, lebih rapi menggunakan pinset. Kalau memang tidak punya pinset, bisa menggunakan tangan. Namun lebih rapi kalau menggunakan pinset. Kemudian nomor 4, perhatikan komposisi warnanya. Jadi perpaduan ini warnanya itu bukan hasil dari diwarnai, namun perpaduan dari beberapa jenis kacang-kacangan ini dipadukan sehingga menjadi warna yang menarik. Itu cara membuat mozaik. Jadi anak-anak sudah belajar ya tentang tadi memelihara hewan peliharaan seperti Dayu diberi izin memelihara seekor kucing oleh ibunya ya. Jadi kewajiban Dayu adalah memeliharanya dengan baik, yaitu memberi makan, memberi minum, kemudian memandikannya, membersihkan kandangnya. Nah, itu kewajiban kalian bila kalian memiliki hewan peliharaan. Dan hak kalian yang didapat adalah apa? Mendapat hiburan, berlatih bertanggung jawab, berlatih mandiri. Terus kemudian tadi pembuatan mozaik. Jadi mozaik itu adalah seni 2 atau 3 dimensi dari perpaduan dari biji-bijian ya dibentuk ya membuat pola dulu ya. Pola tersebut pola misalnya binatang tadi dan warnanya dipadukan. Tidak hasil dari pensil warna, namun perpaduan dari warna biji-bijian tersebut sehingga menghasilkan karya seni yang menarik. Tadi kita sudah belajar yaitu tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Pembelajaran kedua. Sudah paham ya anak-anak tentang pelajaran saat ini? Nah, tetap semangat ya, walaupun kita pembelajarannya sudah mulai tatap muka, namun sebagian dan kita bisa sebagian menggunakan daring. Tetap semangat ya anak-anak. Demikian pelajaran pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.